Pondasi tim yang kuat itu rekrutmen dan seleksi. Cari orang yang tepat buat tim kita. Itu penting banget loh, kayak nyari kepingan puzzle yang hilang. Nah, rekrutmen dan seleksi itu prosesnya, biar kita dapat karyawan yang cocok sama kebutuhan dan tujuan perusahaan. Anggap aja rekrutmen itu kayak proses pencarian. Kita nyari kandidat potensial yang mungkin cocok. Kita coba tarik mereka ke perusahaan kita. Kalau seleksi beda lagi. Di sini kita nilai kandidat yang udah ketemu. Kita pilih yang paling pas buat posisinya. Dua proses ini penting banget buat bikin tim yang kuat dan produktif. Kalau dilakuin dengan benar, rekrutmen dan seleksi bikin tim kompak. Mereka ngerti tujuan perusahaan dan bisa ikut nyuksesin perusahaan. Rekrutmen dan seleksi yang efektif itu penting banget buat semua organisasi. Kenapa? Soalnya, ngaruh ke perusahaan dalam banyak hal. Pertama, ningkatin produktivitas. Karyawan yang terampil itu lebih efisien dan efektif di pekerjaannya. Mereka bantu perusahaan capai target lebih cepat dan efisien. Kedua, ngurangin perputaran karyawan. Kalau karyawan ngerasa cocok dan dihargai, mereka cenderung betah. Ini ngehemat waktu dan sumber daya perusahaan dalam jangka panjang. Ketiga, ningkatin reputasi perusahaan. Proses rekrutmen yang transparan dan profesional narik minat orang-orang berbakat. Ini nunjukin ke calon karyawan kalau kita ngehargai keadilan dan rasa hormat. Terakhir, ngehemat uang. Dapetin orang yang tepat dari awal, ngurangin biaya yang keluar karena salah pilih karyawan. Ini termasuk biaya pelatihan dan kerugian karena produktivitas yang rendah. Proses rekrutmen itu kayak perjalanan setahap demi setahap. Dimulai dari pahami dulu kebutuhan organisasi kita, identifikasi kebutuhan, posisi apa yang perlu diisi, keahlian dan pengalaman apa yang dibutuhkan. Rencanakan rekrutmen, tentuin strategi rekrutmennya. Mau promosi internal, pakai portal lowongan kerja, atau pakai jasa headhunter. Cari kandidat, hubungi calon kandidat pakai berbagai cara. Bisa pasang iklan lowongan, media sosial, atau referensi dari karyawan. Penyaringan awal, setelah lamaran masuk, disaring dulu dengan teliti. Periksa resume dan portofolio. Hubungi referensi buat verifikasi pengalaman dan kualifikasi. Setelah penyaringan awal, proses seleksi dimulai. Di sini kita gali lebih dalam kualifikasi dan potensi masing-masing kandidat. Rekrutmen dan seleksi itu bisa jadi susah. Perusahaan sering nemu kendala buat nemuin talenta yang tepat. Salah satu tantangannya waktu dan anggaran yang terbatas. Ini bisa bikin kita susah jangkau kandidat terbaik. Tantangan lainnya, kurangnya kandidat yang berkualitas, terutama buat posisi yang spesifik. Bias dalam proses seleksi juga jadi perhatian. Bias yang nggak disadari bisa bikin keputusan yang nggak adil. Penting punya kriteria yang objektif dan tim pewawancara yang beragam buat minimalkan bias. Buat ngatasin tantangan ini, perusahaan harus proaktif. Manfaatin teknologi bisa bikin prosesnya lebih efisien dan hemat waktu. Membangun citra perusahaan yang baik juga bisa narik kandidat yang lebih baik. Ngasih feedback ke kandidat, baik yang diterima atau enggak, nunjukin profesionalisme dan rasa hormat. Terakhir, terus perbaiki dan sempurnakan proses rekrutmen dan seleksi, biar dapetin karyawan yang lebih baik dalam jangka panjang.